Oke, kita lanjut adegan kelima. Ini masih subuh, tapi Maria sudah 3 kali keluar masuk kamar mandi. Perutnya terasa seperti ingin buang air besar, namun sudah lama Maria duduk di atas kloset. Sesuatu itu tidak kunjung keluar. Maria meringkuk di atas ranjang, perutnya terasa melilit dan keras. Dia mengambil nafas banyak-banyak karena energinya habis untuk keluar masuk kamar mandi, membuatnya merasa haus namun tak punya daya untuk turun ke dapur. Keringat dingin juga sudah membasahi tubuhnya. Maria ingin meminta tolong pada Jeffran yang tertidur layaknya orang pingsan, namun pria itu tak kunjung bangun. Maria meringis saat rasa melilit di perutnya semakin menyiksa. Maria meraih tangan Jeffran, lalu meremas tangan itu kuat. Jeffran yang mungkin terkejut dengan remasan kuat pada tangannya tersentak bangun. Mata pria itu yang terlihat memerah terkejut melihat keadaan Maria. "Maria, kamu kenapa?" "Sakit," ringis Maria menahan isakan. "Di mana yang sakit?" tanya Jeffran panik. "Perut aku sakit." Maria menangis karena rasa sakit di perutnya tidak main-main. Jeffran beranjak dari tempat tidur. Pria itu meraih jaket dan memakainya. Tidak lupa ia mengambil satu jaket lagi untuk dikenakan Maria. Jeffran membantu Maria bangun dari tidur. Tanpa banyak bicara lagi, Jeffran lantas menggendong istrinya turun ke bawah. Jeffran begitu panik saat tangisan Maria semakin keras. Wanita itu meremas perutnya yang menjadi sumber kesakitannya. Suasana rumah masih sepi karena ini masih waktu subuh dan pasti orang tuanya juga masih terlelap di dalam kamar. Nanti pagi saja Jeffran memberitahu keluarganya. Jeffran mendudukkan Maria di kursi samping kemudi. Lalu dia berputar masuk ke dalam mobil. Sebelum menjalankan mobilnya, pria itu mengusap peluh di dahi istrinya. Maria masih menangis, mengatakan sakit pada perutnya. Seorang satpam yang berjaga juga terlihat panik melihat majikannya terburu-buru menggendong istrinya yang kesakitan. Jeffran mengemudikan mobilnya dengan cepat, khawatir jika terjadi sesuatu yang serius dengan Maria. Sesampainya di rumah sakit tak jauh dari rumah orang tuanya, Jeffran kembali menggendong istrinya, berteriak pada anggota medis yang berjaga di rumah sakit. Maria langsung mendapatkan penanganan dokter. Jeffran mengembuskan nafas. Ia tadi benar-benar panik melihat kondisi Maria. Bahkan pria itu tidak sadar kalau perlakuannya tadi sangat berbeda dengan dirinya selama ini. Jeffran yang selalu mengacuhkan Maria menganggap wanita itu hanya sebagai pengacau. Jeffran terdiam, ingatannya terputar pada ucapannya sendiri 3 tahun silam. Kalau ia tidak akan menyentuh tubuh Maria barang seinci pun dan tidak akan peduli dengan wanita itu. Tapi subuh ini ia tertampar dengan ucapannya sendiri. Ini sudah ketiga kalinya Jeffran menggendong tubuh Maria. Bahkan pria itu juga sudah beberapa kali menggenggam tangan Maria selain saat mereka berakting. Seorang suster menghampiri Jeffran lalu memintanya masuk ke dalam ruangan karena dokter ingin berbicara perihal kondisi istrinya. "Kalau boleh tahu, Anda siapanya pasien?" tanya seorang dokter yang menangani Maria. "Saya suaminya," jawab Jeffran cepat. Dahi dokter berjenis kelamin itu mengernyit. Mungkin sang dokter tahu siapa pasiennya kali ini, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk penasaran. "Jadi begini, pasien mengalami gangguan pencernakan. Selain itu, pasien juga mengalami sarkopenia. Kasus seperti ini bisa disebut sebagai efek dari diet ketat yang dilakukan pasien," jelas sang dokter. Jeffran mengucapkan terima kasih sebelum sang dokter keluar dari IGD. Maria dipindahkan ke ruangan VIP. Ini demi kenyamanan dan keamanan wanita itu. Jeffran duduk di sebelah brankar Maria yang terlelap.
Pria itu sudah menghubungi ibunya. Jeffran bisa membayangkan kepanikan yang terjadi di rumah saat ini. Orang tuanya serta kakek Brata akan datang setelah sarapan. Jeffran melirik ponselnya yang menyala karena sebuah pesan masuk dari Tari. Jeffran tidak lantas membukanya, melainkan pria itu mematikan ponselnya dan meletakkan di nakas. Jeffran menatap wajah pucat Maria yang terlelap. Pikiran pria itu menerawang pada saat pertemuan pertama kali. Jeffran ingat bagaimana kesan pertamanya bertemu dengan Maria, wanita yang dijodohkan dengannya. Maria yang saat itu mengenakan gaun merah ketat dan terbuka, serta wajah judesnya membuat Jeffran memberikan kesan buruk pada Maria. Berlanjut pada pertemuan kedua mereka, Jeffran tercengang dengan kelakuan wanita itu yang sangat jauh dari tipe wanita idamannya. Apalagi saat tahu kalau Maria adalah seorang selebritis yang suka tersandung kontroversi, semakin membuat Jeffran mencap buruk wanita itu. Jeffran tidak memasalahkan profesi pekerjaan orang lain, tapi tidak dengan selebritis, aktris, atau apapun itu namanya. Jeffran tidak suka kalau wanita yang akan menjadi istrinya berinteraksi begitu dekat dengan pria lain. Apalagi kalau tubuh calon istrinya dipegang, dipeluk, digandeng pria lain. Tapi Jeffran juga tidak bisa membatalkan rencana perjodohan keluarganya. Apalagi saat itu perasaannya tengah membuncah pada sosok Tari Harum, sepupunya. Ya, Jeffran jatuh cinta dengan sepupunya sendiri. Jeffran sudah berusaha mematikan perasaannya, mengingat ia dan Tari tidak bisa bersama dalam ikatan asmara. Namun, saat sehari menjelang pernikahannya dengan Maria, Tari mendatanginya. Wanita itu menangis karena sebentar lagi Jeffran akan menjadi suami orang lain. Tari mengungkapkan perasaannya. Jeffran senang karena ternyata selama ini perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Maka di hari sebelum pernikahan, Jeffran menyatakan perasaannya juga. Mereka berhubungan selayaknya sepasang kekasih hingga 1 tahun lamanya. Karena perasaan cintanya lah yang membuat Jeffran bertingkah sebagai suami bajingan. Meminta wanita yang menjadi istrinya untuk hidup dan tidak saling berhubungan. Meminta Maria untuk berakting seperti istri yang hidup di pernikahan harmonis di depan keluarganya. Dulu Jeffran berpikir kalau Maria akan menuntutnya seperti istri kebanyakan. Namun saat melihat respon wanita itu yang langsung berbalik pergi saat ia meminta hidup terpisah dan keengganan yang terlihat jelas dari Maria saat mereka berdekatan, membuat Jeffran merasa salah menilai wanita itu. Maria hidup dengan cara wanita itu sendiri. Maria tidak pernah merepotkannya. Bahkan saat Jeffran menghubungi nomor wanita itu, ia harus beberapa kali menghubungi dan menunggu sampai panggilannya terangkat. Pesan yang dikirimkan Jeffran tidak pernah dibalas Maria. Hanya ada centang biru di sudut pesan yang menandakan Maria sudah membacanya. Ya ampun, bagaimana keadaan Maria? Pintu ruangan terbuka dan Melanie langsung menghampiri sang menantu dengan wajah panik. Kata dokter, Maria mengalami gangguan pencernakan dan sarkopenia. Itu karena Maria melakukan diet ketat, jelas Jeffran. Kasihan sekali menantuku ini, pasti dia banyak mengalami masa sulit, ujar Maria memegang tangan kurus menantunya. Jeffran bangkit dari duduknya, membiarkan ibunya duduk di samping Maria yang masih tertidur. Jeffran bergabung di sofa yang berada di ruangan bersama ayah dan kakeknya. Dia menghela nafas, mengusap wajahnya yang belum tersentuh air pagi ini. Kakek Brata memperhatikan cucu laki-lakinya. Mata tua pria berumur itu seperti ingin mengatakan sesuatu, namun keraguan juga tampak di sana.
Kakek Brata hanya menepuk bahu cucunya, mengulas senyuman tipis untuk Jeffran. "Cuci muka sana dan pergi sarapan," pinta kakek Brata. Jeffran mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk menyegarkan wajah. Sebenarnya Jeffran terlihat kurang istirahat. Pekerjaannya dan Maria ternyata berhasil menyita waktu. Jeffran keluar dari kamar mandi setelah selesai membilas wajahnya dengan air dingin. "Ma, titip Maria sebentar ya," ucap Jeffran meminta izin. Setelah mendapatkan angguan dari Melanie, Jeffran keluar dari ruang rawat Maria. Saat berjalan menuju kantin rumah sakit, Jeffran malah bertemu dengan Tari di lobi. Pria itu melihat heran dengan kehadiran Tari di rumah sakit. Sedang Tari menghela nafas lega melihat sosok Jeffran yang ternyata baik-baik saja. "Aku kira kamu yang sakit. Syukurlah kalau bukan kamu." Tari menghampiri Jeffran dengan pelukan. Jeffran melihat sekelilingnya, lalu melepaskan pelukan Tari. "Tar, jangan bersikap seperti ini. Kamu tahu aku khawatir banget loh waktu datang ke rumah. Dan asisten di rumah bilang semuanya lagi pergi ke rumah sakit. Aku pikir kamu kenapa-kenapa. Makanya aku buru-buru datang ke sini," ujar Tari. "Bukan aku yang sakit, tapi Maria." Raut wajah Tari berubah. Wanita itu mengangguk dengan bibir mencekik. "Kamu sudah sarapan? Gimana kalau kita sarapan bareng?" ujar Tari yang langsung menarik tangan Jeffran menuju kantin rumah sakit. Sesampai di kantin, Tari memesan bubur ayam untuk sarapan mereka. Jeffran memperhatikan Tari yang begitu perhatian dengannya. Tari memang wanita baik, perhatian dan penuh kasih sayang. Seharusnya mereka tidak dilahirkan dalam ikatan darah yang sama. "Bulan depan kamu bisa ambil cuti nggak?" tanya Tari di sela kegiatan makan mereka. "Memangnya kenapa?" "Aku mau kita pergi liburan bareng yuk. Nggak jauh kok, ke Bali aja." "Ya kita lihat nanti aja lah, saya tidak terlalu sibuk," ujar Jeffran. "Aku janji kali ini kita nggak akan kepergok Maria lagi." Tari tersenyum. Wanita itu yakin Maria tidak akan mengacaukan liburan mereka lagi. "Terserah kamu aja lah." Selesai makan, Jeffran mengantarkan Tari ke kantor. Lalu mobil pria itu melaju menuju rumah orang tuanya untuk membersihkan diri dan menyiapkan perlengkapan Maria selama di rumah sakit. Sesampai di rumah, Jeffran meminta asisten rumah untuk membawakan tas berisi pakaian milik Maria ke dalam mobilnya. Usai membersihkan diri, Jeffran mengurus pekerjaannya sebentar hingga tidak terasa kalau waktu sudah siang. Jeffran menghubungi sekretarisnya untuk cuti 3 hari karena ia harus menemani istrinya di rumah sakit. Kalau ada pekerjaan yang membutuhkan persetujuannya, bisa datang ke rumah sakit tempat Maria dirawat. Tiba di rumah sakit, Jeffran membawa tas milik Maria dan di tangannya membawa makanan dan buah. Saat Jeffran masuk ke dalam ruangan, sudah ada 2 orang teman Maria yang Jeffran ketahui adalah manajer dan asisten istrinya. Sementara itu, kedua orang tuanya dan kakek Brata sudah kembali ke rumah. Mungkin mereka berpapasan tadi di jalan. Maria juga sudah sadar. Wanita itu melihatnya sekilas lalu fokus kembali dengan ponselnya. Jeffran meletakkan makanan dan buah-buahan di atas meja. Mata Jeffran mengintimidasi kedua teman Maria yang tidak lagi berbicara setelah ia masuk ke dalam ruangan. "Kalian kenapa membiarkan Maria melakukan diet ketat?" Tanya Jeffran dengan nada suara yang dingin. Ceca dan Sisi saling melirik meminta bantuan Maria yang terlihat tidak peduli sama sekali. "Seharusnya kalian tidak selalu mengikuti apa kata Maria. Lihat akibatnya.
Dia jadi sakit karena diet ketat itu, gerutu Jeffran. Maria melihat dua orang di depannya yang mengerut karena mendapat omelan Jeffran. Ceca melempar tatapan pada Maria yang dari mata wanita itu seolah mengatakan, sejak kapan dia jadi peduli sama lo? Maria mengangkat bahunya. Ia juga tidak paham dengan perubahan Jeffran. Mungkin suaminya itu habis terbentur sesuatu atau mendapatkan kutukan dari orang lain sampai bertingkah tidak wajar. Berbeda sekali dengan Jeffran yang mempunyai predikat brengsek dan bajingan. Kamu gak usah marahin Ceca dan Sisi. Kalau kamu kesini cuma buat marah-marah, mending keluar aja. Maria menunjuk pintu. Bukannya keluar, Jeffran menjatuhkan tubuhnya pada sofa. Pria itu membuka tablet dan mengecek pekerjaannya. Maria juga tidak ambil pusing dengan keberadaan Jeffran di sana. Dia kembali memainkan ponselnya, melihat-lihat isi komentar Instagram. Bibir Maria manyun melihat komentar kebencian netizen untuknya. Aduh mbak, ngaku aja sih kalau itu Brondong yang berhasil dikaitkan. Sekarang bukan lagi artis yang dikait, tapi om-om atau Brondong dompet tebel tuh. Cantik sih, tapi suka nemplok sana sini. Semoga aja itu laki belum punya istri. Benar kata Lydia, munafik dan murahan. Ya ampun, kalian percaya sama Lydia? Kalau gue sih ogah. Emang Lydia itu artis dari agensi mana sih? Dia punya bakat dan prestasi apa sih? Kalau berita pernah nolongin anak artis aja sih, itu bukan prestasi. Netizen, kalau berita pernah nolongin anak artis aja sih, itu bukan prestasi ya netizen, tapi aji mumpung. Maria sedikit melotot saat beberapa komentar menyebut kalau pria yang ia peluk adalah seorang Brondong. Brondong dari mana? Jeffran saja sudah berusia 35 tahun, berbeda 4 tahun dengannya. Maria melihat ke arah sofa. Maria melihat ke arah sofa, Jeffran yang sibuk dengan tablet di tangannya. Memang sih, wajah Jeffran tidak terlalu kalau sudah berusia 30-an. Mungkin netizen kejam itu kalau bertemu Jeffran pasti mengira berusia 25 tahun. Apa ia terlihat begitu tua sampai Jeffran dikata Brondong? Padahal ia berusaha melakukan perawatan agar tetap terlihat muda di usianya yang sudah kepala 3. Kalaupun Maria bersisian dengan Lydia Monica, jelas saja Maria terlihat lebih muda dengan artis dadakan yang suka mencari gara-gara dengannya itu. Baru foto gue pelukan sama cowok, Lydia sudah kepanasan. Belum saja kalau gue buat rumor prostitusi online, mungkin bibirnya makin dower, ujar Maria begitu santainya. Maria, kamu bilang apa? Mata Jeffran membola, terkejut dengan ucapan istrinya. Ceca dan Sisi semakin merasa tidak nyaman. Ceca menyikut lengan Sisi, mengajaknya untuk keluar dari tempat itu. Sis, kita balik dulu. Kita balik dulu ya. Besok kita jenguk lagi, ujar Sisi segera ditarik pergi oleh Ceca. Kalau bicara itu dijaga, omel Jeffran. Pria itu melangkah mendekati belangkar istrinya, siap memberikan omelan untuk Maria. Maria berdecih. Lama-lama ia merasa semakin janggal saja dengan suaminya itu. Maria lebih memilih Jeffran yang bajingan daripada Jeffran yang mendadak baik dan peduli dengannya. Itu terlihat aneh di matanya. Maria sudah terbiasa berhadapan dengan pria itu yang lidahnya setajam jari-jari netizen. Ini sudah masuk makan siang. Saya bawakan bubur buat kamu ya. Jeffran membuka kotak.
makanan, mengangsurkan bubur ayam yang tidak membuat Maria merasa lapar. Aku diet, kamu saja yang makan, ujar Maria yang membaringkan tubuhnya. Maria pasti gila kalau memaksa tetap diet saat jarum infus menancap di tangannya. Orang sakit mana yang diet? Dan mulai saat ini kamu dilarang untuk diet. Ucapan Jeffran itu langsung mendapatkan tatapan tidak setuju dari Maria. Sejak kapan kamu jadi sok peduli sama aku? Mau aku diet kek? Mau aku makan atau enggak kek? Itu bukan urusan kamu. Paham? Jeffran tidak merespon. Pria itu menarik kursi di sebelah belakang istrinya, menyodorkan sendok bubur ke mulut Maria. Mau saya suap? Buka mulutnya. Maria mendengus karena Jeffran tidak mendengarkan ucapannya. Enggak perlu. Maria menarik sendok dan kotak bubur ayam, memilih makan sendiri daripada disuapi Jeffran. Kamu bisa panggilkan dokter ke sini? Pinta Maria. Buat apa? Nanti sore aku harus pergi syuting. Jeffran melemparkan tatapan datar. Kamu baru setengah hari masuk rumah sakit. Kamu masih waras atau tidak? Ya bagus dong. Tidak, saya tidak mengizinkan kamu keluar dari rumah sakit, ucap Jeffran dengan tegas. Maria menyudahi makannya. Kalau begitu aku nggak mau makan deh. Memang siapa Jeffran? Meski pria itu berstatuskan suaminya, namun Jeffran tidak memiliki hak mencampuri kehidupannya karena Maria juga tidak pernah mengganggu hidup pria itu yang melalang jauh bersama selingkuhannya. Jeffran mengangguk. Tidak masalah, nanti biar saya yang paksa kamu makan. Pakai bibir saya. Maria bergidik mendengarnya. Dasar gila, dengusnya jijik. Ya, sampai di sini dulu ya kita mengikuti wanita idaman lelaki. Ikutin terus dia, bagaimana kisah kehidupannya pada adegan lanjutan. Pasti asik.